Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang situasi Libanon. Jadi Libanon adalah negara terkecil di daratan Asia dan negara tersebut menderita karena sumber dayanya yang terbatas. Pada tahun 2016, lebih dari 28% orang Lebanon hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan 5%-nya dianggap sangat miskin dan tidak memenuhi kebutuhan gizi mereka. Lebanon juga merupakan rumah bagi 450.000 pengungsi Palestina. Lebanon mengadvokasi hak Palestina untuk kembali ke Palestina suatu hari nanti. Jadi, pemerintah Lebanon tidak menaturalisasi warga Palestina dan mengizinkan mereka untuk bekerja hanya dalam sejumlah profesi yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan pada bantuan asing bagi para pengungsi dari Palestina tadi. Selain Palestina, Lebanon juga telah menampung sekitar 2 juta pengungsi Suriah yang melarikan diri dari perang. Hal ini berlangsung sejak tahun 2011. Hal ini juga menjadikan Lebanon sebagai negara dengan jumlah pengungsi per kapita tertinggi di dunia. Hal ini semakin membebani infrastruktur negara yang memang tadinya sudah lemah, di mana hal ini juga berdampak negatif terhadap keamanan dan juga meningkatkan kemiskinan. Sekitar 90% pengungsi Suriah di Libanon tidak memiliki sumber keuangan dasar. Banyak rumah tangga mengirim anak-anak mereka untuk bekerja dan mengemis di jalanan alih-alih mengirim mereka ke sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, bagaimana hal ini berdampak pada kondisi pendidikan di Libanon? Sebenarnya, Libanon memiliki reputasi kualitas pendidikan yang cenderung tinggi, dengan lebih dari 40 institusi pendidikan dan universitas peringkat teratas di dunia Arab. Namun, tingkat buta huruf di negara Libanon itu pada tahun 2015 menempati peringkat ketujuh di wilayah tersebut. Pada tahun 2017, 10,4% anak-anak berusia 15 tahun ke bawah buta huruf dan 69,4% diantaranya adalah perempuan. Hal ini sekaligus menunjukkan kesenjangan gender di Libanon. Dan populasi di Libanon secara keseluruhan hanya memiliki rata-rata 7,9 tahun pendidikan. Dan pemerintah Libanon hanya menghabiskan 5,7% dari total pengeluarannya untuk pendidikan, yang mana mungkin, pendapatan lainnya dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih premier dan esensial. Sebagian besar warga Palestina di Libanon menerima pendidikan dasar. Hanya 46% yang melanjutkan ke sekolah menengah pertama atau SMP dan 18,9% ke menengah ke atas. Begitu pula halnya dengan pengungsi dari Suriah. Meskipun ada upaya untuk menyediakan pendidikan yang diperlukan bagi pengungsi Suriah, Libanon hanya mampu menampung 150.000 pengungsi Suriah. Nah, lebih dari 280.000 pengungsi Suriah masih tidak bersekolah karena keterbatasan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Sonbola. Sonbola didirikan pada 2014 dan diresmikan pada 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kota Madia. Jadi Sonbola adalah non-profit organization yang berasal dari tanggapan terhadap rendahnya kualitas pendidikan yang ditawarkan kepada warga Suriah. Kepada warga Liba s kepada warga Suriah yang mengungsi di Libanon. Sonbola mengatakan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan yang inklusif dan berkualitas tinggi, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, agama, dan juga etnisnya. Oleh karena itu, Sonbola menetapkan 3 program, yaitu Talim atau pendidikan, Tamkin atau pemberdayaan, dan Tadrib atau pelatihan. Nah, untuk Talim sendiri, selama tahun 2015 sampai 2016, lebih dari 1.300 anak mendapatkan manfaat dari program ini atau program Talim. Program Talim menyediakan anak-anak pengungsi, sebuah transportasi untuk bersekolah gitu dan hal ini berhasil menghilangkan berbagai hambatan yang membatasi akses anak-anak ke pendidikan. Talim juga melembagakan kampanye kesadaran dan memberikan dukungan pekerjaan sosial kepada orang tua pengungsi untuk memastikan bahwa anak-anak mereka tidak akan dipaksa untuk putus sekolah. Sementara itu, Tamkin atau pemberdayaan dioperasikan oleh Sonbola Learning Center. Pada setiap bulannya, 200 anak didaftarkan dalam program ini, yang memberikan manfaat bagi 2.200 anak dalam waktu kurang dari 2 tahun.
Talim ini basically menawarkan 4 kelas, untuk masing-masing mata pelajaran, untuk setiap mata pelajaran, yaitu sains, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah, tapi selain itu, Tamkin juga memasukkan kegiatan pendidikan seperti pendidikan komputer dan robotika, serta dukungan psikologis melalui seni, musik, teater, dan sebagainya. Yang terakhir adalah tadrib atau pelatihan. Tadrib ini berusaha untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan dan percaya pada kekuatan guru. Program ini berfokus pada pelatihan mantan dan guru baru Suriah untuk membantu mereka memberikan pendidikan yang memadai kepada komunitas pengungsi Suriah. Tadrib menawarkan, serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas dan memberikan materi terkini. Tadrib berfokus pada membangun keterampilan guru wali kelas, sehingga guru pengungsi Suriah ini dapat mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Jadi Sonbola adalah salah satu dari banyak non-profit organization yang menerima sumbangan, dari komunitas global untuk bekerja dengan para pengungsi Suriah. Sonbola juga mengumpulkan sumbangan individu dan kontribusi dari non-profit organization domestik. Untuk tujuan pemaparan dan penggalangan dana, Sonbola menyelenggarakan pertunjukan paduan suara yang dilakukan oleh pengungsi, gitu. Sehingga, dari acara ini Sonbola bisa ditampilkan di sejumlah berita dan menarik perhatian para donatur-donatur lain. Selanjutnya adalah School Development Consultant atau bisa kita singkat sebagai SDC. SDC ini didirikan pada tahun 1999 sebagai perseroan terbatas. SDC ini merupakan lembaga yang meningkatkan kualitas pendidikan dan berkomitmen membawa pendidikan internasional bagi Timur Tengah dan juga negara berkembang lainnya. SDC ini memiliki berbagai program layanan, seperti membuat rencana bisnis dengan menganalisis peluang, menentukan target pelanggan, menangani persyaratan hukum dan perizinan, menemukan investasi awal, dan sebagainya. SDC juga menyarankan rencana pemasaran, merancang situs web, menangani konten media sosial, dan mempertimbangkan metrik perhatian audiens. Selain itu, SDC juga menguraikan karakteristik lingkungan kerja yang baik dan meninjau budaya kerja, proses rekrutmen, pelatihan, dan pernyataan visi misi. Nah, kalau dari segi akademisnya, SDC merancang kurikulum dan meninjau metode pengajaran dan juga sistem evaluasi. Lalu selanjutnya SDC bisa dikontrak di bawah program layanan manajemen untuk mengelola lembaga pendidikan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini memang sifatnya seperti konsultan gitu. Nah, pada akhirnya SDC memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan kebutuhan klien, yang mana setiap klien pasti butuhnya tidak sama.